Apa spirit Isra Mi'raj itu? Itu intinya. Sekarang kita masuk pada kajiannya. Bapak Ibu sekalian, spirit itu inti. Roh yang menggerakkan kita berkehidupan. Inti dari peristiwa Isra Mi'raj itu cuma satu. Tapi dampaknya 5. Satu inti ini dampaknya 5. Itulah sebabnya tiap hari diperintahkan kita menunaikannya 5 waktu. Dan yang paling dahsyat yang mungkin belum pernah kita ketahui, bila benar menunaikan 5 waktu ini sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan Nabi, itu kita akan mendapatkan 5 hal yang tidak pernah didapatkan oleh orang yang tidak mengerjakan spirit Isra Mi'raj ini. 5. Ada berapa? 5. Apa yang disebut inti ini? Dan itu saking rincinya dijelaskan. Dari prosesnya, dari pemberiannya, dari anugerahnya. Bu, berangkatnya aja, itu bukan pakai kendaraan biasa, buruk. Buruk tuh dari kata barokun, sekali tatap langsung nyampe. Ya, orang sekarang kan tatap nyampenya ke hati, dia. Ya. Itu buruk, natap, yang ditatap langsung nyampe. Al-Baqarah ayat 20, yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilatan itu sekelebat langsung menyambar pandangan mereka. Kenapa disebut buruk? Karena yang terlihat oleh kendaraan itu, hewan itu seketika nyampe di situ. Saking cepatnya. Untuk apa Allah memperjalankan dengan kendaraan luar biasa itu? Bukan hanya menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad, tapi untuk menunjukkan keunggulan, keistimewaan spirit Isra Mi'raj yang bila kita dapatkan inti ibadah itu, kita diberikan oleh Allah akses kilat secepat-cepatnya untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu 1. 2, diterimanya di Mi'raj. Isra jalannya, Mi'raj penerimaannya. Apa artinya Mi'raj? Mi'raj itu derajat tingkat tertinggi. Bukan hanya ingin menunjukkan tempat, Bu, Pak. Tapi orang yang menunaikan hasil Isra Mi'raj ini, saya cepat sampaikan intinya sholat, yang bisa menunaikan inti Isra Mi'raj ini, Allah akan angkat derajatnya ke tempat tertinggi. Saking tingginya ketika Nabi nyampe ke tempat itu, Nabi katakan, perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Disambut oleh Allah. Beliau kemudian mengatakan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibah. Di versi lain at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu, ada 9 lafaz. Maka Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Nabi jawab lagi, ya Allah, jangan saya saja yang diberi rahmat, jangan malaikat saja. Saya pengen siapapun umatku yang mengikuti aku dengan ibadah ini mendapatkan rahmat darimu ya Allah seperti aku diberikan saat ini. Maka Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi Itu kalau kita paham sampai ke situ, begitu menunaikan sholat, cara sholat kita beda. Karena orang yang sampai pada kalimat itu, apa yang dia dapatkan? Allah akan angkat ke tempat tertinggi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. 2. 3. Perhatikan baik-baik. Waktu selesai dan turun dapat perintah sholat, berapa waktu? Berapa waktu? 50 dulu. Ketemu Nabi siapa? Nabi Musa. Banyak dulu tuh. Temu Nabi Ibrahim, temu Nabi Fulan, Nabi Fulan. Ini jangan dibayangkan kita sekarang karena dimensinya beda. Alamnya beda. Hukumnya pakai hukum iman, bukan hukum akal. Ya. Gini. Hukum iman itu kalau akal belum nyampe, yakini dulu, nanti hikmah diberikan untuk paham. Kalau dipaksakan pakai akal, nggak nyampe. Ya. Bapak, ibu, ketemu, nikah, berhubungan, lahir anak. Anak itu harus dilahirkan dari pertemuan sperma dan ovum, ada bapak, ada ibunya. Tapi Allah pengen, gak usah ada bapak, ibu aja. Jadi anak jadi. Akal gak nyampe, tapi Allah kuasa, jadi. Siapa contohnya? Maryam. Tapi Maryamnya dilengkapi oleh Quran. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran.
Rumus tafsir mengatakan kalau disebutkan nama dengan nasabnya, itu tandanya kejadiannya hanya terjadi pada perempuan itu, tidak akan pernah terjadi pada perempuan yang lainnya. Karena itu Allah rinci, Maryam anaknya Imran, bukan Maryam orang Serpong. Jadi kalau di Serpong ada orang perempuan melahirkan tanpa bapak, mungkin bisa ada, tapi yang melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam anaknya Imran. Kenapa terjadi? Karena Allah ingin. Pakai akal nggak sampai, pakai iman yakin. Nabi Musa kenal, Bu? Ya kenal di mana? Main kenal aja deh. Musa punya tongkat, tongkat dilempar jadi ular. Pukulkan ke laut, laut terbelah. Pukulkan ke batu, batu pecah, keluar 12 mata air. Pakai akal nggak nyampe. Karena bukan peristiwa akal, itu peristiwa iman. Nanti kalau kita yakin dulu, hikmah datang, dipandulah kita, dapatlah keberkahannya. Isra Mi'raj sama dengan tongkat Musa, peristiwa iman. Isra Mi'raj sama dengan kelahiran Nabi Isa, peristiwa iman. Yakin dulu, baru dapat. Perintah sholat 50, turun kemudian, bertemu dengan Musa alaihissalam, Muhammad, umatku aja yang kuat-kuat, tidak mudah. Mintalah kepada Allah, kurangi. Umatku yang kuat-kuat sholat tidak mudah. Artinya umat Nabi Musa sholat tidak? Nabi Musa sholat tidak? Ini saya kasih rahasia ya. Tapi ini antara kita aja nih Bu nih. Ya. Ternyata semua nabi dan umatnya itu sholat. Tapi tidak sesempurna kita. Dulu sudah ada sholat. Misalnya Nabi Ibrahim sholat. Makanya di antara bacaan Nabi Ibrahim sampai sanadnya ke Nabi Muhammad. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma lillahi rabbil. Nah bacaan itu sanadnya ke Nabi Ibrahim. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 Toha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sholat. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 Maryam di ayat yang ke-31 sampai 33. Wa ausani bis sholat. Nabi Zakaria saat minta keturunan lahir Yahya itu dilakukan dalam sholat. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sholat. Nabi Ismail, kakek buyutnya Nabi Muhammad ke-29, sholat dan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Quran surah 19 ayat ke-55. Jadi kalau kita urut dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, itu semua membawa risalah sholat. Urutnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azra'u bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Matussyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Ya coba ulang itu. Ya. Nah itu semua punya risalah sholat. Makanya Nabi Muhammad ketika menerima perintah sholat, Musa punya pengalaman. Muhammad minta diskon, nggak akan kuat umatmu tuh. Umatku aja yang begitu besar-besar nggak kuat tuh. Nggak kuat tuh maksudnya males tuh. Ya. Naik dikasihlah 5, tapi fadilahnya lihat baik-baik. Ini intinya, ini intinya. Fadilahnya apa? 5 itu nilainya sama dengan sholatnya umat Nabi Musa. Setiap satunya kali 10. Turun Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Setiap satu kebaikan hasanah nilainya 10. Sholat disebut hasanah. Tahu dari mana? Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Sholat namanya hasanah. Hasanah sekali 1 kali 10. Kalau sholat 5 waktu itu pahalanya setiap sholat kalikan 10. 5 sama dengan 50. Jadi walaupun kita 5 waktu itu pahalanya sama dengan umat dulu. Tapi hebatnya umat Nabi Muhammad,
kalau sholatnya seperti dicontohkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, maka Allah akan angkat derajat kita 10 kali lipat dari sebelum-sebelumnya. Itulah dahsyatnya Isra Mi'raj. Cuman sholat yang bagaimana? Sholat yang seperti apa? Sebelum sampai ke sana, kita akan terangkan dulu keutamaan sholat yang 5. Itulah sebabnya kenapa kita sholatnya 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2, 4, 4, 3, 4. Dan di situ kita inti bacaannya kita sampaikan. Perhatikan baik-baik. 5 waktu, hasilnya 5. Jadi nanti kalau belum dapat 5 ini, kita evaluasi ini spiritnya. Jadi kalau sudah khatam di sini, kita nggak akan perlu bicara ukhuwah umat. Ukhuwah wataniyah. Karena ingat, Isra Mi'raj berlangsung sebelum Nabi menata umat. Setahun sebelum hijrah ke Madinah, dibangun umat, ditata umat, sampai menjadi Madinah yang tadinya Yathrib. Amalan pertamanya sebelum berangkat, Allah didik dengan sholat. Jadi kalau masing-masing kita sholatnya sudah benar, sholatnya sudah bagus, maaf, jangankan urusan pemilu, urusan-urusan yang lebih besar, semuanya akan tenang dan damai. Ya. Bahkan rumus pemilu pun ada dalam sholat. Saat pemilu itu kan nyoblos kan? Nyoblos itu kan nusuk kan? Nusuk itu berada setelah sholat. Inna sholati wa... Nah, itu dia. Udah, saya berdiri ya. Tadi bercanda tuh. Jazakallah ya. Mau gantian mas? Satu. Ini untuk evaluasi aja nih, evaluasi. Sampai sekarang kita sholat, sudah dapat 5 ini atau belum? Kalau belum dapat, berarti ada yang belum sempurna ngaji Isra Mi'rajnya. Berarti Isra Mi'rajnya cuma formalitas. Isra Mi'rajnya cuma acara formal, tiap tahun datang, kumpul, kadang ketawa, makan pulang. Di As-Sajadah nggak boleh begitu. Mesti ada kualitas. Apa yang membedakan? Ada intinya. Dan intinya bukan pengendalian diri, itu puasa. Ya, intinya 5. 1, kita cepat. Orang yang sholatnya benar, berdasar tuntunan dari Nabi yang diajarkan oleh Allah lewat malaikat, khususnya dalam peristiwa Isra Mi'raj, 1, oleh Allah akan ditanamkan ketenangan dalam dirinya. Ntar dulu, amin aja. Ya. Tuh, tenang. Sholat akan membuat pribadi kita lebih tenang. Hati kita lebih damai. Di mana dalilnya? Kita pakai dalil. 1 Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14 ditafsirkan ini oleh Quran lagi, Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Lihat baik-baik. Quran surah 20 ayat 14 perintah salat kaitan dengan zikir. Innani anallah, kata Allah. Innani inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun alal fathi la mahallu lahu minal i'rabi. Nahunya begitu. Paham? Tidak. Inna huruf penguat. Maksudnya apa? Tancapkan informasi ini dalam dirimu, kuatkan pada jiwamu, jangan ragu dan goyah. Innani, tancapkan pada dirimu, jangan goyah. Akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain aku. Fa'budni, kalau engkau sudah bertuhan kepadaku, buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Bagaimana dan untuk apa ya Allah? Wa aqimis salata, caranya tunaikan salat. Untuk apa ya Allah? Li dzikri, supaya meningkatkan zikir. Salat disebut zikir. Kita tanya lagi, kalau kami berzikir manfaatnya apa ya Allah? Dijawab di Quran surah 13. 13 itu ar-ra'du, halilintar. Orang kalau kena dengar halilintar, dengar geledek, dengar guntur, biasanya kaget atau tidak? Gelisah atau tidak? Takut atau tidak? Takut. Tapi ada orang-orang yang tenang. Orang-orang yang damai. Guntur itu nama, Bu. Bukan cuma kilatan geledek suaranya bunyi. Ada orang kehilangan pekerjaan seperti disambar kilat di siang bolong. Ada orang ikut tender Pak, tapi tiba-tiba hasilnya diambil orang seperti kena kilat di siang bolong. Harusnya saya yang promosi jabatan, tapi diserobot orang seperti kena kilat di siang bolong.
Harusnya uang belanja tuh dapat sekarang, Bu, tapi nggak keluar-keluar. Seperti kena kilat di siang bolong. Kilat. Tapi ada orang yang punya banyak masalah, hatinya diberikan ketenangan oleh Allah. Intinya surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar dan kuat kepada Allah, dampaknya ke hati diberikan ketenangan. Nah, manfaat salat, faidah salat, kenapa harus dengan peristiwa Isra Mi'raj? Karena ternyata yang paling dibutuhkan oleh manusia, inti yang pertamanya ketenangan. Yuk, kita tes nih. Bu, kalau di rumah tangga, ibu pengennya apa? Nih, udah cepet, biar cepet aja nih, waktu terbatas nih. Ya. Intinya kan sakinah, mawadah, dan disingkat menjadi sama. Itu ada di Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Pertanyaan saya, kenapa sakinah lebih dulu dibandingkan mawaddah? Mawaddah itu apa, Bu? Kita buka lagi 1 juta. Dah, waktu habis cepat. Mawaddah itu kecukupan harta yang membuat bahagia. Karena sifat manusia semakin bertambah harta semakin senang. Ibu senang nggak kalau suami pulang bawa emas 2 kilo? Besoknya pulang lagi bawa Ferrari, senang nggak? Besoknya pulang lagi bilang, mah kita renov rumah lebih gede lagi, senang nggak? Nah, itu yang disebut mawaddah. Harta bertambah, perasaan jadi senang. Tapi yang paling menarik begini, kok yang didahulukan sakinah? Sakinah itu tenang. Karena harta melimpah tanpa ketenangan itu tidak ada faidahnya. Sok ibu pilih ya, pilih ini. Pilih. Tapi saya bilang dari sekarang nggak ada pilihan ketiga nih ya. Bu, pilih Bu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tuh, ibu-ibu tuh Pak. Diralat tuh, ya. Udah ada pilihan tapi bisa diralat, ya. Mau berangkat pakai seragam, wow, ya, hijau sama biru. Tanya suami, Pak mau berangkat nih, bagus mana? Hijau apa biru? Kata suami, hijau mah. Kata istri, biru deh Pak. Ya, jawab tapi punya pilihan lain. Begitu dipakai, pink. Kaya tapi kenapa? Karena kekayaan yang melimpah tanpa tenang tuh nggak ada faidahnya. Dan ternyata ketenangan itu murah, Bu. Ketenangan itu murah. Ya, banyak orang kaya karena tidak mendapatkan ketenangan, tidak bahagia rumah tangganya. Itu yang pisah-pisah, ibu klik, Google klik, keluar kan kaya-kaya tuh. Baru nikah 2 bulan cerai. Ya, nikah 6 bulan pisah. Bukan kurang kaya, kurang tenang. Ternyata caranya yang dibuat oleh Allah itu sederhana. 1, jaga sholat. Jaga sholat. Tidak ada keindahan yang dipraktekkan dalam kehidupan. Untuk mendapat ketenangan termasuk di rumah tangga, ternyata kunci pertamanya bukan harta, sholat. Itulah sebabnya, ini rahasia nih. Ya, antara kita aja nih. Sholat itu jangankan ibadahnya, tempatnya aja dibikin tenang oleh Allah. Beda auranya. Ya, tempat sholat itu apa tadi? Masjid kan? Saya tanya Bapak deh Pak, masuk masjid mau sholat dengan masuk rumah ketemu istri, tenang mana? Masuk masjid. Masuk masjid itu auranya beda. Gak percaya silakan, begitu di depan mau masuk, enaknya luar biasa, tenang. Sholat 2 rakaat, mojok-mojok depan AC, tidur aja. Nikmat. Saya tadi di Pasar Bo naik ke atas dikit ada jalan Telaga namanya, jalan Telaga. Ini kisah nyata Pak. Saya kalau cerita insya Allah asli-asli semua tuh. Ada seorang kakek, udah meninggal makanya saya cerita. Kakek ini sederhana, merawat musola Pak. Dinasab musola jadi masjid kelak. Saking ikhlasnya beliau merawat, tiba-tiba datang orang Qatar. Ke situ. Bilang sama kakek ini, saya ingin masjid ini direnov Pak, jadi masjid. Musola jadi masjid. Coba difikirkan Bu, ini orang Qatar. Ibu tahu Qatar kan? Qatar Bu, lampu merah sono dikit tuh.
Ini orang Qatar datang ke Pasar Rebo, kenal di mana? Dan yang ditunjuk masjid itu, ini kisah nyata, saya bertemu orangnya. Saya pengen masjid yang ini dirobah, musola ini jadi masjid. Dirobah jadi masjid. Dan beliau kemudian merawat itu, yang bukain, yang ngepel, yang nyuci karpet, yang adzan, yang qomat, yang imamin beliau. Dan ternyata ketika itu dilakukan dengan penuh keukhusuan, keikhlasan yang luar biasa, anugerah yang Allah berikan bukan hanya rezeki dunia, ketenangannya itu yang didapatkan. Sampai ditutup akhir hidupnya berada di tempat yang paling tenang itu. Hari Kamis sedang puasa, ba'da asar nunggu maghrib. Anda bayangkan, di tempat terbaik di masjid yang dirawat sendiri, adzan di situ, buka pintu di situ, ngimamin di situ. Maaf, di waktu yang sangat baik, sedang puasa, keadaan yang baik, ba'da asar nunggu buka, cuman tiduran di samping karpet, Pak. Merem-melek, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hidupnya tenang, kerjanya tenang, dipanggil dengan panggilan yang tenang, husnul khatimah, dengan kalimat yang indah. Wafatnya cuma merem-melek, meninggal. Tuh belakang hati-hati tuh, merem-melek tuh. Saya mau bilang begini, di dalam hidup kita itu tidak luput dengan masalah, apalagi di masa sekarang. Butuh ketenangan. Sedangkan untuk tenang itu Allah sudah kasih caranya lewat peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwanya agung, hasilnya agung. Cuma kadang-kadang orang sekarang sudah tahu rumusnya, nggak pernah dipakai. Ibu sudah tahu curhatnya di atas hamparan sajadah. Dalilnya mana? Quran surah ke-12 Yusuf. Ayatnya berapa? 86 sampai 88. Bunyinya bagaimana? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku itu kalau mau curhat sedang sedih, galau, masalah dengan suami, punya persoalan dengan anak, sampai mengalirkan air mata, aku tumpahkan di hamparan sajadah, panjangkan sajadah, tumpah di situ, sedihku aku curhatkan di situ. Hamparannya untuk sholat, dihamparkan di atas sajadah, bukan di atas Instagram, Bu. Engkau tidak seperti yang aku kira. Tulis. Terus yang paling ngenakin itu ditunggu. Komennya mana ya? Itu. Tungguin. Padahal kita sudah tahu untuk menghasilkan ketenangan itu kuncinya apa? Tenang. Itu poin utama. Jadi maksud saya, kalau sedang punya persoalan, ada masalah, ambil wudhu, Bu. Ambil wudhu, ngadep kiblat, sholat. Itu perintah. Di mana perintahnya? Di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 45. Wasta'inu bis-sabri Perhatikan, dan kalau engkau sedang punya masalah dalam hidup, terima dulu dengan sabar, karena yang lain pun punya masalah, bukan kamu saja. Lalu mintalah solusi kepada Allah lewat apa? Lewat sholat. Kalau belum yakin ditanya imannya, punya iman tidak, disebutkan lagi di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 153. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri Hei kamu ini punya iman atau tidak? Maka aku berfirman, kamu tidak yakin juga? Pakai imanmu, atasi persoalanmu dengan menunaikan sholat. Tenang. Satu. Ini rumus. Ya, jadi sekarang sudah dapat ilmunya. Bapak sama Pak, ini saya sedikit lebih tajam Pak. Saya riset Pak, agak mendalam. Kenapa sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata kalau mau berangkat kerja dari masjid, pulang mampir masjid dulu Pak. Ini jarang dikaji Pak rumus ini. Ini kalau mau berangkat Bu, itu subuhan. Dari subuh, itikaf sebentar, udah beres yang di rumah semua. Bantu istri nyiapin anak, udah beres. Ke masjid. Subuhan, i'tikaf nunggu syuruk berangkat dari masjid. Itu mungkin biasa, banyak. Tapi yang tidak biasa, pulang dari kerja, mampir masjid sebelum ke rumah. Itu yang hebat. Saya gali apa rahasianya? Oh ternyata, mereka-mereka ini belajar dari Nabi, gimana caranya pulang ke rumah membawa aura ketenangan. Bukan aura kantor. Bukan aura jalan. Karena yang ditunggu oleh anak dan keluarga itu adalah figur suami, figur ayah, bukan direktur perusahaan, Pak. Bukan jenderal di institusi, mohon maaf. Ya, bukan kedudukan kita.
Istri itu pengen lihat suami, anak itu pengen lihat ayah. Di mana itu bisa dikembalikan? Dicasnya di masjid. Kadang-kadang kita pulang dari kantor, sudah ada banyak masalah, di jalan kemudian lampu merahnya lama, banyak kemudian kemacetan, nyampe ke rumah akumulasi, anak sudah nunggu, kadang-kadang dia bikin gambar, pengen dilihat bapaknya, 8 jam dia tunggu, nyampe ke rumah, Assalamualaikum, ayah, diam kamu. Oh, diam. Sederhana. Ustadz juga sama, Bu. Pak Kiai sama. Saya ini seumur-umur belum pernah pulang ke rumah. Seumur-umur. Anda sebut saya Kiai, sebut saya Ustadz, sebut saya Buya, sebut saya guru. Saya pulang ke rumah, seumur-umur anak saya dari nomor 1 sampai yang terakhir belum pernah panggil saya saat pulang, Kiai. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Mereka pengen ayahnya. Belum pernah saya pulang, Ustadz. Nggak ada. Mereka pengen ayahnya, Buya. Ternyata kita praktekkan satu aja di rumah. Kalau saya berangkat, istri saya cerita tentang saya. Nanti saya pulang, istri sibuk di dapur, saya cerita tentang ibunya. Nah, Buya itu keluar untuk mengajar supaya Allah senang. Kalau Allah senang, nanti adik juga bisa dapat mainan, kita bisa dijaga oleh Allah, kita bisa makannya enak. Ternyata begitu tahu, ditunggu saya, Pak, Ibu, anak itu yang sekarang usia 11 tahun, waktu anak itu usia 3 tahun dengar cerita ibunya, dia tunggu saya di depan pintu rumah yang pulang setengah 11 malam. Begitu dibuka dia peluk, Buya. Habis ngajar ya? Capek ya, Buya? Main kuda-kudaan yuk. Oh. Jadi kuda kita, Pak. Setengah 11 malam. Tapi ketika itu dilakukan, pendidikannya cepat. Begitu ketemu kita ngobrol. Kak, nanti kalau nunggu Buya masuk kamar kosong, ucapkan Assalamualaikum. Sebab nanti ada setan yang mengisi ruang yang kosong. Itu yang suka nakut-nakutin, namanya Dasim. Tuh. Jadi, betul Bu, Dasim. Perempuannya Dasimah. Muslim, mukmin perempuannya minah, muhsin, soim. Nah, itu kan? Ya. Itu saya katakan, ini hadisnya betul. Kalau Anda masuk ruang kosong, itu yang bikin gelisah, Bu. Kalau Ibu pulang ke rumah siang hari, kelihatan biasa, dapur biasa, kamar biasa. Ibu tengah malam keluar, masuk dapur, beda kan? Kenapa? Ada setan yang nunggu di situ, namanya Dasim. Tugasnya apa? Bikin kita gelisah di setiap sudut ruangan. Gimana cara mengusirnya? Kata Nabi, faqulu au kama qala assalamualaikum. Katakan assalamualaikum, maka setan akan keluar dan mengatakan pada temannya, tidak ada tempat menetap bagi kita di sini. Kalau tidak dikatakan, setan itu berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Saya katakan, Kak, ada setan yang namanya Dasim, kalau nanti Buya tidak ada masuk, katakan assalamualaikum, setannya pergi, kakak jadi berani. Itu tanpa ditunggu, dia masuk ruang kosong, dia katakan assalamualaikum Dasim, dia sebut namanya. Faedahnya sederhana, ini cuma ngamalkan ini Bu, ini sama anak enak, keluarga enak, bukan tanpa masalah. Tapi yang paling penting adalah dapat ketenangan. Berangkat dari masjid, pulang ke masjid. Kalau mau buktikan silakan Pak, kalau nggak percaya. Nanti Bapak aktivitas sebelum ke rumah ke masjid dulu. Begitu pulang akan lain rasanya. Sujud, pulang, enak. Begitu nyampe rumah tenang. Tumben Pak, gitu ya. 2, saya cepat. 2. Nah, Isra Mi'raj begini Pak, Bu. Isra Mi'raj itu membuat kita lebih semangat sholat, membuat kita semakin lebih tenang keadaan diri. 2, lebih cepat terkabulnya doa. Siapa yang ingin kaya? Ya, siapa yang ingin punya mobil? Masya Allah. Siapa yang belum nikah pengen nikah? Siapa yang pengen punya keturunan? Siapa yang pengen masuk surga? Nah, intinya banyak permintaan. Permintaan itu bahasa Arabnya doa. Setiap permintaan ingin rasanya kita dikabul. Ya kan? Minta itu kepada yang punya atau yang tidak punya? Kepada yang mampu atau yang tidak mampu?
Siapa yang paling mampu yang bisa kita minta? Allah. Maka diatur caranya lewat apa? Sholat. Ternyata berdoa dalam sholat itu berbeda dengan doa saat tidak sedang sholat. Orang kalau sholat dia berdoa dan benar doanya, itu akan dijawab 2 kali lipat lebih cepat dibanding dengan yang doa tapi di luar sholat. Ini saya bocorin nih, bocor halus aja nih. Orang yang doa dalam sholat, itu doanya akan dikabulkan 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang doa di luar sholat. Kenal Nabi Zakaria, Bu? Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah dalam hidupnya, belum punya keturunan. Fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih. Istrinya divonis oleh medis monofos dan mandul. Secara medis tak mungkin punya keturunan. Secara klinis mustahil. Berdoa sering dilakukan. Di surat Maryam kan viral. Jadi kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan terjawab doa ayat 15, itu ada doanya. Kaf ha ya ain sad. Dzikra rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Minta sama Allah, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, fisikku sudah letih, rambutku sudah memutih, tapi aku belum punya keturunan. Doa rajin. Tapi ketika doa itu dipanjatkan dalam sholat, dalilnya apa? Kita pakai dalil. Quran surah ketiga, surah Ali Imran. Ayatnya ayat 38 sampai 39. Salat. Ini sekaligus kita share ilmu ya. Maaf, kita sampai jam berapa ya? Baik. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Ibu sampai jam 3, jam 2, jam 1, subuh boleh. Insya Allah. Saya ikut ya. Ikut jadwal saya. Jadi ibu mau sampai jam 3 silahkan di sini. Nah, saya setengah 12 sudah siap-siap ya. Baik. Jam 12 kurang seperempat lah bonus ya. Lihat sini. Fokus baik-baik. Bu, Pak, seluruhnya. Ada satu hal yang penting ketika kita berdoa dalam sholat. Jarang orang tahu ini kenapa ada mihrab. Dan kenapa tempatnya buat imam, bukan makmum. Yang di mihrab itu siapa? Imam. Makmum di luar mihrab. Karena imam itu memimpin doanya makmum. Sholat itu kan doa, dipimpin oleh imam. Makanya milih imam gak boleh sembarangan. Gak boleh sembarangan. Boleh imam di kantor, tapi belum tentu imam di masjid. Kualifikasinya beda. Hati-hati. Saya pernah ngajar di satu tempat pesantren. Pesantren itu letaknya di satu komplek. Itu pensiunan pejabat, Pak. Pejabat di kantor, bukan di masjid. Tapi semangatnya tinggi. Pengen jadi imam di masjid. Bagus, patut dicontoh. Ini kisah nyata. Cuman sayang, bacaan belum benar sepenuhnya. Saya bilang, Pak, bacaannya dibetulkan dulu baru jadi imam. Jawabannya bagus. Justru dengan menjadi imam Ustadz, jamaah bisa dibetulkan di belakang. Ini harus dijaga semangatnya. Ini caranya. Awas, hati-hati. Ini fikihnya begini. Saya bilang, Pak, tetap jadi imam. Saya salut dengan Bapak. Terima kasih Ustadz. Bagaimana kalau supaya lebih bagus, saya kirimkan santri melatih bacaan Bapak sebelum jadi imam. Dibacakan dulu, dibimbing dulu supaya ketika jadi imam makin bagus. Tapi saat latihan tetap Bapak jadi imam. Imam sholat zuhur dan asar. Maghrib, isya, subuh, santri aja dulu Pak. Ya. Kan gak turun status kan? Ya, yang penting jabatan tetap kan? Ya. Jadi zuhur sama asar, sepakat Pak. Dealnya kan bagus. That's big deal ya. Tetap jadi imam, cuma zuhur dan asar. Apa yang terjadi? Imam betul. Diperbaiki bacaan. Setelah makin bagus, Pak sudah bagus nih. Udah Ustadz, santri aja. Karena tahu yang bagus santri gitu ya. Tapi setelah itu terbiasa, sekarang banyak jadi imam. Jadi imam. Dan tempatnya, kenapa di mihrab? Mihrab itu tempat yang disebutkan dalam Al-Quran punya 2 keutamaan. 1, cepat mendatangkan rizki. 2, mempercepat terkabulnya doa.
Di surah yang sama, surah 3, di ayat 37, paling kiri sebelah bawah di pojok di mushaf, itu diterangkan tentang keutamaan mihrab, tentang rizki. Ternyata satu, mihrab itu bukan hanya khusus di masjid. Ibu di rumah bisa bikin mihrab, Bu. Bapak di rumah bisa bikin mihrab. Dan ternyata mihrab itu tidak harus bentuknya ruangan. Saya waktu pulang di Tripoli, saya ngontrak, Pak, di Ciputat. Petakan, alhamdulillah. Kita adakan mihrab sehamparan sajadah saja. Yang penting fungsinya mihrab. Apa itu mihrab? Tempat yang dikhususkan untuk ibadah saja. Tidak yang lain. Sholat di situ. Baca Quran di situ. Doa di situ. Makan keluar dari situ. Bikin status jangan di situ. Ya. Ceklik. Maaf ya, sedang di mihrab. Jangan diganggu dulu. Keluar. Jika itu bisa dilakukan, apa nasabnya di luar masjid? Maryam dibikinkan mihrab oleh orang tuanya. Jadi begitu lahir, Imran meninggal, Hannah masih ada, dibimbing oleh pamannya Zakaria, dibikinkan mihrab. Begitu berdoa, ibadah, sholat di dalamnya, apa yang terjadi? Perhatikan ayatnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali pamannya nengok Maryam di mihrab, sudah ada rizkinya. Paman bawa pakaian, bawa buah-buahan, bawa makanan, masuk ke situ sudah ada makanan, sudah ada buah. Kalau musim anggur ada anggur wajar, bukan musim anggur ada anggur. Ditanya oleh pamannya, Maryam dari mana semua ini? Kata Maryam, semua dianugerahkan oleh Allah. Kalau kita mendekati Allah dengan baik, Allah berikan tanpa batas. Di mana dilakukan itu? Mihrab. Jadi kalau bapak, ibu berdoa ingin diberikan rizki yang cepat, rizki itu keturunan, rizki ketenangan, rizki materi, bikin mihrab, lakukan. Nah di mihrab itulah Nabi Zakaria sholat. Lihat, berdoa. Dalilnya kembali ke ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa, minta sama Allah. Perhatikan doanya. Ya Allah, semua orang mengatakan bahwa aku tidak mungkin punya keturunan. Karena itu aku meminta kepadamu yang tidak pernah punya batas dalam pemberian. Rahasia ketiga, Bu. Ini ketiga nih, saya udah kasih rahasia. Di sini aja nih. Tanya tadi sama jamaah Cijantung, gak dibuka kecuali di sini. Jangan dibagi-bagi ya. Apa yang ketiga? Kalau mau doa, buka awali dengan nama Allah sesuai kebutuhan kita. Tuh. Disingkat Asmaul Husna. Dalilnya apa? Quran surah 17. Ayat berapa? 110. Qulidullaha, hei adi, hei fulan, hei fulanah, kalau sedang punya harapan, punya keinginan, punya doa, kata Allah sebut namaku, minta. Awid Rahman, atau sebut nama kasihku Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Tapi kalau engkau punya keinginan spesifik, cari namaku yang sesuai kebutuhanmu. Rahasia Asmaul Husna itu semua namanya Allah siapkan sesuai kebutuhan dan masalah kita. Pengen ilmu yang belajar ya Alim, pengen rizki ya Razak, punya masalah pengen kekuatan ya Sabar, pengen dilapangkan ya Fattah. Suami keras pengen dilembutkan minta ya Latif. Pilih Bu sesuai dengan harapan kita, doa kita, tidak harus semuanya. Nanti yang ibu nggak butuh dikasih. Suami sudah lembut dibaca ya Latif gemulai akhirnya. Pilih salah satu. Nabi Zakaria divonis tidak mungkin punya keturunan, maka beliau minta sebut nama Allah yang punya sifat pemberian tanpa batas, namanya Wahhab. Permintaannya hab. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, orang mengatakan enggak mungkin. Karena itu aku minta kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Kalau kepada yang Maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi lantas aku mesti meminta? Doa itu ternyata dipanjatkan saat sedang sholat.
Tahu dari mana sedang sholat? Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba yang tadinya sering doa sekarang dipanjatkan dalam sholat. Langsung turun malaikat menyampaikan, Allah mengabulkan doamu dan turunnya cepat tanpa jeda pakai fa. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua terkabulnya doa. Antara berdoa dengan terkabul tanpa jeda. Begitu selesai doanya, belum selesai sholatnya. Bahasa Qurannya masih berdiri, Bu. Sholatnya belum selesai. Begitu selesai doa, jawaban langsung datang. Allah kabulkan. Tuh, kalau sholatnya benar, itu enggak tunggu salam. Masih berdiri, dijawab. Nabi Zakaria sholat dulu, berdiri, minta dikabul. Umat Nabi Muhammad SAW, karena 10 kali lipat dijamin oleh Allah lewat syafaat dan kemuliaan nabinya, maka tidak tunggu sholat. Sebelum sholat, langsung Allah sampaikan mau minta apa. Nabi Zakaria sholat dulu, minta dikasih. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu mau minta apa. Turunlah perintah. Wasta'inu bisabri nih saya tulis nih supaya betul-betul paham, kita mengerti. Wasta'inu, ini saya berjuang sepenuh hati menerangkan ini, ya. Datang sendiri, berangkat sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri itu. Kalau belum taat juga dengan cara apa lagi saya mesti menerangkan. Lihat wasta'inu, dan jika kalian sedang punya masalah, begitu cara menerjemahkannya. Bisabri, terima dulu itu dengan sabar. Sebagai ujian dari siapa? Cara sabar gimana? Yakinkan pada diri kita, Allah tidak akan menguji kecuali kalau kita la yukallifullahu nafsan illa. Yang kedua, yakinkan setiap masalah pasti ada solusinya. Inna ma'al usri. Nah, jadi kalau sedang ada masalah begini caranya. Ini bahasa Quran. Katakan pada hati kita, selesai ini. Pasti selesai. Itu kalau begitu hati lapang. Kalau hatinya lapang, tenang. Tenang dari kelapangan itu disebut insyirah. Makanya kalimatnya ada di surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka wa wada'na an wa rafa'na laka fa inna ma'al usri. Nah, inna ma'al usri itu bahasa kitanya. Pasti selesai, pasti selesai. Hati lapang. Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa. Hei Asep, ada Asep di sini? Ganti. Agus? Ada. Ini pasti nggak ada nih. Suneo, udah pasti nggak ada tuh. Pasti nggak ada. Nggak ada kan? Ada juga. Hei Suneo, ya. Engkau tidak akan diberikan ujian kecuali engkau sanggup mengatasinya. Dan memang ujian itu adalah jalan untuk mendapatkan jawaban doamu. Jadi kalau sedang punya masalah, yakinkan saya yang dikasih itu karena saya sanggup. Kalau tidak sanggup, akan dikasih ke ibu, Bu. Kalau saya tidak sanggup, saya tidak akan diberi ujian. Karena sanggup, karena mau dinaikkan, dikasih. Dan kita dipercaya oleh Allah. Allah percaya dengan kita. Kenapa kita tidak percaya dengan Allah? Kenapa ibu sedih begitu? Ya. Wasta'inu. Nah, caranya bagaimana supaya meminta solusi? Terima, sabar, wassalah, datanglah lewat sholat. Perintahnya wasta'inu, lalu kita ingin rubah ke dalam bentuk doa, minta. Ini perintah, dirubah ke doa. Cara merubahnya bagaimana? Kembalikan di ilmu sorof ke tasrif. Tasrifnya bagaimana? Ista'ana, yasta'inu, isti'ana. Fahuwa musta'in, ista'an, musta'an. Ya, ustu'ina, yusta'anu. Jelas? Oh, jemaah YouTube kan tasrifnya begitu. Taba yatubu YouTuban. Fasbaka yufasbiku Facebookan, ya. Ista'ana yasta'inu. Ini masih dia. Kalau dibawa ke kita untuk tawadu merendah, robah dalam ilmu balaghah, robah dari ya jadi nun, yasta'inu menjadi apa? Nasta'in. Ke atas nasta'in begini, nasta'inu. Ini asalnya. Perintah Allah, wasta'inu, kita minta.
nasta'in. Mintanya ke siapa? Mintanya ke siapa? Boleh selain Allah tidak? Hanya pada siapa? Dalam bahasa Arab, hanya kepadamu, bukan kepada selainmu. Iyaka namanya. Maka sebelum nasta'in, masukkan kata iyaka. Artinya mengkhususkan, litakhsis. Hanya kepadamu ya Allah, kan engkau yang perintahkan. Aku yang lakukan. Itu ke Allah. Kalau manusia kan beda. Kalau yang memulai, kau yang... Nah itu gitu ya. Ini karena ke Allah, ya Allah engkau perintahkan aku lakukan. Engkau bilang wasta'inu, aku lakukan. Iyaka Nih saya baca nih. Ibu, bapak waktu sholat ada kalimat ini enggak? Iyaka nasta'in. Saya tanya, itu dibaca waktu ruku atau waktu sujud? Berdiri. Bukan saat ruku, bukan saat sujud, saat berdiri. Saya tanya nih, Nabi Zakaria itu saat minta, beliau dalam keadaan apa tadi? Berdiri dalam apa? Sholat, minta dulu, berdiri dikasih. Umat Nabi Muhammad sebelum berdiri, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Kita tanya, kenapa ya Allah? Dijawab lewat suara muadzin. Muadzin itu pemanggil dari kata azan. Azan itu jamak dari kata udhun. Udhun itu telinga. Diperdengarkan pada orang-orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia, tenang, terjawab harapanmu, kumpul semua kebahagiaan, namanya falah. Dibawa oleh kita, saat berdiri kita bacakan, ya Allah, aku menghadap sebagai hamba. Hamba bahasa Arabnya abdun. Maka Nabi dipanggil Isra Mi'raj dengan menggunakan kalimat abdun. Tadi qori kita baca surah 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi. Kalau doa ingin dijawab maka menghamba. Nabi punya gelar Rasul, Nabi punya gelar Nabi. Tapi ketika menghadap Allah nggak pernah dibawa-bawa tuh. Ya Allah saya Rasul nih, cepat kabulkan. Nggak ada. Ya Allah saya Nabi, masa Nabi nggak dijawab? Nggak ada. Ketika dipanggil Isra Mi'raj, merendah, tawadhu, abdun yang dipanggil. Kalau doa ingin dijawab, merendahlah kita. Tunduk. Di bawah itu, bagaimana wujud ekspresi ketundukannya? Sampaikan turunan katanya. Apa turunannya? Abdun dari kata abada. Tasrifnya gimana? Abada ya'budu abadan wa ibadatan fahuwa abidun wa dhaka ma'budun u'bud. Kata Allah u'bud. Kembali ke Quran surat Thaha ayat ke-14. Siap ya Allah, kami beribadah, kami sholat. Diganti kata abadah menjadi kami sholat, ibadah hanya kepadamu. Abadah jadi ya'budu. Karena rendah hati na'budu. Kepada siapa ibadahnya? Boleh kepada yang lain. Tidak, karena kita khususkan, ilmu balaghah datang litakhsis, datangkan kata iyaka di depannya. Iyaka na'budu. Begitu kita salat iyaka na'budu, langsung Allah jawab, mau minta apa? Maka kita katakan wa iyaka nas. Sekarang lihat hadis qudsinya. Kita nyambung ke hadis, Quran kan sudah, hadis belum. Saya bacakan hadis qudsinya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, inilah hadis qudsi. Allah berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi ala nisfaini. Aku bagi dua bagian dalam salat untukku dan untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, kalau hambaku menunaikan kewajibannya dalam salat benar, aku berikan apapun yang dia minta. Ntar dulu, jangan amin aja dulu, ntar dulu. Belum. Aku berikan apapun yang dia minta, kalau benar. Kalau benar. Teruskan hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hambaku mulai salat dia bertakbir baca iftitah sampai Fatihah sampai kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah menjawab kalimatnya, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Bu, ternyata saat sholat kita dijawab oleh Allah. Makanya punya sifat ihsan. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu. Kalau tak mampu melihat Allah yang mengawasi menjawab kita, rasakan diawasi. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau dibaca lagi ar-rahmanir rahim, perhatikan jawabannya. Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku.
Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang lihat, di sini intinya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku sampai pada kalimat ini, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah perjanjianku mulai berlaku sekarang. Kalau hambaku benar dari mulai wudunya, niatnya, takbirnya, sampai al-fatihah, sampai kalimat ini, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Makanya sholatnya dibagi 5, Pak. Supaya masalah subuh sampai zuhur selesai di zuhur, tidak dibawa ke isya. Ada yang tidak punya masalah sekarang? Tidak, wajah kita wajah masalah semua. Saking sayangnya Allah, jangan dibawa tuh sampai ke isya. Subuh ke zuhur masalah selesai, zuhur ke asar masalah selesai, asar ke maghrib selesai, maghrib ke isya selesai, isya tinggal tidur. Jadi mimpinya udah enak. Rumusnya apa? Istighfar, baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, salat 2 rakaat, tidur, tenang tidurnya. Nyaman, selesai masalahnya. Itu rumus. Ya, nah ini rahasia yang kedua. Jadi kalau catat lagi ya, catat. Kalau benar sholatnya, untuk menjadi benar itu bagaimana caranya? Itu peristiwa Isra Mi'raj yang harus diturunkan. Sekarang banyak orang sholat, banyak berdoa, tapi belum terkabul. Masalahnya apa? Kan sholat isinya doa semua. Ini saya contoh ya. Duduk di antara 2 sujud, kan mintanya juga banyak tuh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, gitu kan? Wahdini wa'afini wa 8 sendiri tuh. Kok belum terkabul? Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, wajburni lindungi aku, warzuqni berikan rizki kepadaku. Habis sholat minta lagi, ya Allah anugerahkan rizki kepadaku. Malaikat tanya, tadi waktu duduk di antara 2 sujud apa? Itu warzuqni. Dulu orang baru sholat baca terkabul. Kenapa kita sekarang sampai salam belum terkabul? Kenapa ada orang sekarang sampai salam belum terkabul? Nah ini ada masalah nih, karena Isra Mi'rajnya banyaknya peringatan formalitas. Dapat cerita Nabi mengunjungi surga, Nabi melihat neraka, selesai pulang. Terus gimana solusinya? Gimana supaya ke surga nggak ke neraka? Solusinya gimana? Nah itu intinya. Balik kita, kan belum selesai, baru 2 tuh, ya 5, ya 3, tinggal 15 menit lagi nih. Orang kalau sholatnya benar, orang kalau sholatnya benar, itu langsung dirubah oleh Allah, pribadinya menjadi pribadi yang baik, berubah jadi orang baik. Intinya itu. Sholat membimbing kita untuk menjadi pribadi yang baik, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dah? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa dalilnya? Quran surah 29, pakai Quran lagi. Ayat ke-45. Quran surah 29 Al-Ankabut ayat ke-45. Fokus ini. Baik lawannya apa? Baik lawannya apa? Nah, jadi kalau ingin orang baik, ingin jadi orang baik, buruknya harus hilang. Nah, buruk itu sumbernya 2. Kalau ada orang bersifat dan bersikap buruk, cuma 2 penyebabnya. Kalau bukan keburukan, nafsu, syahwat. Maaf Bu ya, Pak. Pornografi, porno aksi, zina, selingkuh, kata-kata jorok, kata-kata kotor, termasuk LGBT, homoseksual, transgender dan sebagainya, itu masuk kategori fahsya. Ya. Makanya lisan berkata kotor, fahsya. Senang pornografi, fahsya. Terlibat LGBT, kena fahsya. Nah itu harus disembuhkan. Kita doa dulu. Jangan langsung caci maki, tidak. Ajaran agama kita tuh indah sekali, doakan, bimbing. Kedua, mungkar. Mungkar itu perbuatan yang diingkari hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Urusan perut, urusan akal. Maaf, korupsi. Dari yang kecil mencuri, sampai merampok, membunuh.
Ya, bikin hoax, mencela, itu mungkar semua. Sebab kenapa? Saat dilakukan hati kita mengingkari. Itu poinnya. Mau pakai apapun, mau menggunakan baju apapun, tetap hati kita ingkar. Ya. Coba gini, kalau ada yang ngaku nabi dengan pakaian jubah, hati kita ingkari atau kita iakan? Sudah ingkari. Cuman anehnya begini, umat sekarang tuh aneh. Nabi itu sudah nyampaikan juga jauh-jauh hari. Akan ada nanti umat yang aneh-aneh. Sudah tahu salah, dikerjakan. La nabiyya ba'di, kata Nabi, nggak akan ada nabi setelah saya. Kalau ada, langsung katakan la, bukan, itu palsu. Jadi kalau sekarang terjadi ada orang ngaku nabi, sebetulnya nggak aneh. Itu tandanya nabi benar. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku nabi, ada pengikutnya. Itu poinnya. Dulu ada IM ngaku nabi, pelatih bulu tangkis. Tangkap sama polisi kita. Ditanya, kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Kita ke Bogor dapat talas, dia wahyu kan? Ada yang lebih dahsyat daripada itu di Jakarta kejadian, bukan di Serpong. Jakarta itu berapa tahun yang lalu LE, ada yang ngaku malaikat. Agak tinggi dikit. Gubernur terdahulu diminta izin pakai surat ingin mendaratkan Jibril di Monas. Ya, tangkap oleh polisi kita tuh. Ya, polisi kita tuh jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Ya. Hukum. Nah, poinnya apa? Itu kan mungkar. Ya, yang mabuk ada nggak sekarang? Ada yang mabuk. Yang begal ada. Yang mencuri ada. Yang korupsi ada. Nah, itu mungkar, diingkari. Ternyata orang yang sholatnya benar itu dilatih oleh Allah pribadinya, akal dan pikirannya, dilatih hatinya, dilatih fisiknya untuk terbebas dari fahsya dan mungkar. Turunlah kemudian pernyataan Allah tegas di Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab innas salata tanha anil fahsya. Itu apal ayatnya tuh. Cuman yang apal tengahnya doang, awalnya enggak. Gitu, padahal intinya di awal ayatnya. Tapi poinnya adalah kalau orang sholatnya benar, ada alif lamnya. Alif lam, innas salah. Coba cek di Quran ya. Rata-rata kalimat sholat pakai alif lam. Kalau enggak domir. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas wasta'inu bisabri wa aqimus sholah. Aqimis pakai alif lam. Alif lam itu kalau dalam bahasa Inggris the. I want to say there are so many car outside. Itu di luar banyak sekali mobil. Tapi kalau saya katakan the car is yours. Mobil yang itu bukan yang lain, itu yang punya Anda. Pakai the. Alif lam itu fungsinya mengkhususkan, bukan sholat sembarangan. Inna sholat, sungguh sholat yang benar ditunaikan, bukan sholat asal-asalan. Cara benar itu bagaimana? Nah, peristiwanya digambarkan di Isra Mi'raj. Ikutin yang begitu cara sholatnya. Begitu sholat pasti jadi orang baik. Ya, maaf, Umar sebelum sholat kurang bagus. Setelah sholat orang baik. Abu Jahal kenapa nggak baik-baik? Karena nggak mau sholat. Abu Bakar jadi baik. Ya, Abu Lahab tidak sholat jadi jelek. Ali jadi baik, Bilal jadi baik. Semua yang kita kenang sekarang berubah jadi baik karena sholatnya. Itulah rahasianya, Bu. Kenapa saat anak 7 tahun Nabi tegas mengatakan ajari dia apa? Sholat. Rahasianya apa? Ketika anak itu benar sholatnya, dia akan tumbuh menjadi orang yang baik. Yang taat orang tua. Yang kenal Allah dari kecil. Alhamdulillah di Indonesia ini advance. Anak TK sudah manasik. Nabi ajarkan tangga kedua, kita sudah tangga yang kelima. Gitu ya? Nah ini poin. Sholat. 3. Sudah jadi orang baik. Jadi maaf ya, maaf. Maksud saya begini. Dari sekian kita sholat sampai hari ini sudah merubah jadi orang baik atau belum? Suami, istri, ayah, ibu, nenek, kakek, dihisab, Bu. Dihisab. 4. Karena kita waktu terbatas, saya cepatkan saja. 4 dan 5. 4 sukses, 5 bahagia. Sukses dan bahagia. Dah, ini disatukan. Ayatnya pun disatukan. Ya. Dalilnya keduanya di Quran surah ke-23.
Maaf, sukses bahagianya dunia akhirat atau dunia saja? Oh, dunia akhirat, betul. Quran surah 23 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu, sukses dan bahagia itu bahasa Arabnya falah. Apa namanya? Kalau sukses saja fauz. Kalau bahagia saja fariha. Kalau sukses dan bahagia itu falahun. Coba lihat. Di mana ada umat beragama yang setiap hari diingatkan supaya sukses dan bahagia. 5 kali sehari, Pak. Bu. Cuman di Islam. Baru bangun, bahkan yang belum bangun dibangunkan. Lagi tidur dibangunkan. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih bagus daripada tidur. Tanya, kenapa mesti salat? Kenapa mesti bangun? Hayya 'alas shalah. Kenapa salat? Dijawab, hayya 'alal falah. Katanya pengen sukses, katanya pengen bahagia. Sukses bahagia tidak bisa diraih dengan memperbanyak mimpi. Bangun dari mimpi, kata Allah. Sujud. Nyampe ke siang ditanya, udah sukses belum? Hayya 'alal falah, diingatkan lagi. Sampai mau tidur diingatkan, udah sukses belum? Udah bahagia belum? Di mana ada manusia, ada umat, ada agama mengingatkan pemeluknya supaya sukses dan bahagia 5 kali sehari. Tapi anehnya, yang diingatkan itu kadang-kadang banyak gak ingatnya. Pengen tapi gak dilakukan. Es batu ditiupin itu. Udah tahu dingin ditiupin. Ya. Nah, ini aneh. Makanya zaman Nabi ketika diperintah Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dengan Ali udah gemetar. Ali nih gemetar. Kata Ali, sudah tiba panggilan yang menggetarkan, bahkan kalau gunung sadar bisa hancur gunung mendengarnya. Saking dahsyatnya. Apa jadinya? Saya ambil contoh satu aja ya, nggak banyak-banyak nih. Pernah dengar nggak Abdurrahman bin Auf? Ya, itu sebelum sholat, kaya. Singkatnya begini, masuk Islam dirampas kekayaannya oleh orang Mekah pada masa itu. Lalu bilang begini, kalau ente pengen kaya lagi, keluar dari agamanya Muhammad, kami berikan harta tambahan, kami angkat jadi orang paling kaya yang punya pengaruh di sini. Tapi kalau milih hijrah, silahkan berangkat, kami nggak apa-apain, bawa pakaian aja berangkat. Karena mereka menyimpulkan nggak dibunuh pun nanti mati sendiri di jalan, jalannya 400 kilo, banyak tantangan, cuman bawa pakaian. Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya tetap hijrah. Yang repot pasangan, maaf bu, istri. Dikatakan pada istrinya, silakan pilih ikut suami bawa pakaian, belum tentu selamat di Madinah, bisa wafat di jalan. Tapi kalau engkau pilih tinggal di Mekah, kami berikan pilih pemuda terbaik, tertampan yang kau inginkan pilih, kami fasilitasi pernikahannya dan kami berikan semua harta rampasan suamimu kepadamu. Sebentar Pak ya. Ibu kalau di posisi istrinya Abdurrahman bin Auf, ditawarin ikut suami hijrah berangkat, bawa pakaian saja belum tentu selamat, atau tinggal di Mekah, taruhlah ibu di Serpong di Vilamas sekarang. Ibu tinggal di sini, dikasih harta yang banyak, pilih pemuda terbaik di Serpong ini, difasilitasi pernikahannya. Ibu pilih ikut suami atau tinggal? Anggap suami nggak ada ya bu, nggak apa ya. Ibu ikut suami atau tinggal? Alhamdulillah. Bu suami. Sayangnya istrinya Abdurrahman bin Auf di awal masa perjuangan itu memilih tinggal di Mekah. Udah ini bukan drama, udah nggak usah terlalu dalam. Apa hubungan dengan sholat dan falah? Berangkatlah ke Madinah. Sampai di Madinah disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Itulah sebabnya disebut Ansor, dari kata Nasr. Artinya menolong sesuai sifat yang ditolong. Yang haus ditolong oleh orang yang bawa minuman. Yang lapar disambut oleh orang yang bawa makanan. Ini ada orang tahu, ini kisahnya kaya jatuh fakir, disambutlah oleh orang paling kaya di Madinah. Lihat kalimatnya. Akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyya aw kama qala. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Saking ansornya.
ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan sama keluarga. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah ini. Kalau perlu bagian dari keluargaku, aku fasilitasi pernikahannya. Ansor. Bentar, Bu, gantian ya. Bu, tahan dulu nih. Pak, kalau Bapak tiba-tiba dikatakan begini, Pak, kalau Bapak pengen kaya, ambil setengah harta saya. Ambil aja, Pak. Kalau pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di sini, saya fasilitasi pernikahannya. Saya tanya, Bapak terima atau tidak ditolak sama sekali? Saya sudah tahu wajah laki-laki, Bu. Jadi saya katakan tidak ditolak pun percuma. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak begitu. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Perhatikan kalimatnya. Beliau ingat latihan sholat yang dilatih oleh Nabi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Karena Nabi diperintahkan Allah melatih para sahabat dan umatnya sebelum hijrah bukan dengan puasa. Puasa ntar nyampe 2 tahun di Madinah baru turun ayat puasa. Zakat belum, haji belum, tapi sholat. Ternyata semua bacaan dan gerakan sholat ini ada artinya. Ini diterangkan dalam Isra Mi'raj. Dan ada kitabnya. Ada kitabnya. Saya cepat aja ya karena waktu terbatas. Ini berdiri. Kenapa kakinya selebar bahu begini? Tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat begini. Ntar kalau satu saat saya kesini lagi, kita belajar dari awal dah fikih sholat. Ya, dari wudhu tuh. Dah, ini dulu. Badan tegap begini. Dah, dalilnya Al-Bukhari. Dah. Nomor hadisnya berapa? 715 sampai ke 737. Ditemukan juga di hadis Muslim. Langsung kerawinya aja deh. Dari Abu Hurairah. Pelaku yang diajarin nabinya namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiki. Idza qumta ila shalah fa asbighul wudu thumma istaqbilil qiblah. Kalau kamu pengen menunaikan salat, wudu sempurnakan, kemudian berdiri tegap menghadap kiblat. Lihat. Badan tegap, kaki dibuka selebar bahu. Tidak condong kanan, kiri, depan, belakang tegap. Ini ada artinya. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan ilmu otak-atik. Ada kitabnya, ada sanadnya, ada artinya. Apa maksudnya tegak begini? Kalau masih punya kemampuan dalam hidup yang Allah sudah berikan, jangan gantungkan hidupmu dan harapanmu pada orang lain. Tegakkan dirimu. Lalu apa yang kau lakukan? Minta sama Allah. Pasrahkan dirimu, angkat tanganmu. Pasrahkan, angkat. Thumma rafa'a yadayhi, angkat tangannya, fayaqulu Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha punya segalanya, yang maha menguasai. Buang semua urusan ke belakang, kekuasaanmu, buang. Pasrahkan pada Allah. Ini yang dipraktekkan Abdurrahman bin Auf. Maka beliau jawab apa? Ditawarkan 2, dijawab dengan 2 kalimat yang indah. Au kama qala jazakallahu khaira, semoga Allah berikan pahala melimpah pada tawaran Anda. Arini ainal aswaq, cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya, mana pasarnya. Maka praktek berdiri ini intinya ajaran yang dipraktekkan oleh beliau. Ingat pesan Nabi, jadilah beliau penyalur kambing waktu itu. Dapat modal, dijual lagi. Dapat modal, diolah lagi. Cuman dalam waktu setahun jadi orang nomor 3 paling kaya di Madinah. Tahun kedua sama dengan yang paling kaya. Tahun ketiga jadi orang nomor 1 paling kaya di Madinah. Setelah Nabi meninggal, saya dapat, ini ada hasil honoris causa. Kami ditawari beberapa. Saya dapat dari Amerika, diberikan di Istanbul. Di bidang dakwah moderat. Dari Amerika ijazahnya. Jadi kalau ada yang menyebut saya radikal itu kurang minum susu. Karena Amerika aja yang katanya mbahnya demokrasi, mudah-mudahan kita kasih kita itu. Yang kedua itu dari UMJ. Nah di UMJ ini, itu cuma 2 yang dikasih honoris causa selama hidup. Nggak sembarangan. Dan itu memang dilihat, diriset, lalu ditantang bikin karya ilmiah, dan diuji oleh semua profesor yang ada di situ. Oh iya nggak apa-apa, saya mau, saya bilang, diuji. Yang dapat itu cuma 2. Yang satu Bung Karno, yang kedua Adi Hidayat tuh. Nah yang mau saya katakan gini, saat diuji itu saya meriset salah satunya, integrasi kekuatan spiritual, intelektual dan fisikal. Contohnya Abdurrahman bin Auf, ternyata setelah dihitung hartanya dengan hitungan yang cermat, kemudian dikonversi, dihitung sampai dengan ke kurs sekarang, itu hartanya meningkat jumlahnya sama dengan 72.000 triliun. Kapaknya terbuat dari emas.
Orang paling kaya sekarang, ya, ada Jeff Bezos, ada Elon Musk, ya, 3.000, 4.000 triliun. Itu nggak ada apa-apanya. Abdurrahman bin Auf itu 72.000 triliun. Kapaknya terbuat dari emas. Ya, tapi hebatnya apa? Ditempuh dengan cara mengerjakan prinsip berdiri saja. Cuman begini tuh jadi. Kalau sudah sukses, jangan terlampau lebar, boros. Kemana-mana kasih kartu nama. Pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ikut nyumbang tapi diumumkan di koran senusantara. Jangan terlalu rapat, pedit, eksklusif. Bahasa Indianya merege, susah berbagi. Ya, dulu pakai sepeda, sekarang pakai mobil, nggak bisa bukain. Ya, nggak bisa nyapa, nggak bisa. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika datang 600 unta kafilah. Di atas unta itu ada box isinya emas, permata, intan dan sebagainya. Penuh semuanya. 600. Kalau kita beginilah, ada 600 kontainer isinya emas, permata, berlian dan sebagainya. Heboh Madinah. Sayyidah Aisyah komen. Apa komen beliau? Saya mendengar Nabi pernah menyampaikan Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya merangkak. Ini bahasa kiasan. Maksudnya saking banyak hartanya, banyak hisabnya tuh. Tapi nggak apa-apa, kaya kan masuk surga juga. Daripada miskin gak jelas kan? Lihat sini. Setelah mendengar itu, apa yang terjadi? Saya sedekahkan semua yang baru datang dagangan itu kepada semua penduduk Madinah dan sekitarnya. Nggak takut hilang, Pak? Setelah peristiwa itu, setiap tahun, bahkan setiap bulan, sepertiga penduduk Madinah yang nggak punya pekerjaan, oleh beliau dikasih bantuan. Sepertiga lagi yang sakit, oleh beliau dikasih bantuan. Sepertiga lagi yang perlu punya modal, diberikan bantuan. Artinya, setiap bulan semua penduduk Madinah kebagian harta beliau. Cuman manfaat berdiri. Antum sudah salam tuh. Udah selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Coba lihat tetangga. Berapa yang sudah bisa dibagi? Nabi katakan kalau Anda masak makanan, kemudian baunya tercium ke tetangga, maka bagilah walaupun hanya apal kuahnya. Ibu masak opor ayam, ayamnya makan sendiri, kuahnya bagi tetangga. Tetangga tanya, Bu kok cuma kuahnya? Hadis Nabi. Kita udah salam. Dulu orang berdiri masih bisa mempraktekkan. Kita di mana tuh? Gimana mau jadi orang baik? Makanya kalau sudah dapat itu genggam. Falah dapat genggam. Menggenggam, rubah kalimatnya dari kata falaha jadi aflaha. Genggam betul supaya jangan lepas. Turunlah ayatnya Quran surah 23 ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Siapa yang menggenggam itu? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Jadi kalau benar Isra Mi'rajnya, benar salatnya, jadi orang baik. Berbagi mudah. Itu yang hadis tadi, bagi dengan tetangga kita. Disebutkan nggak siapa yang dibagi itu? Pernah nggak Nabi menyebutkan orang Islam saja? Tidak. Bapak di sini saya dengar minoritas muslim 20%. Berarti tetangganya banyak non-muslim. Praktekkan hadisnya. Ibu masak rendang, bagi tetangga, Bu. Jangan lihat apakah muslim atau bukan. Hadisnya mengatakan bagi. Kalau sholat, bagi. Masjid As-Sajadah menyiapkan makanan khusus terbuka, bagi. Jangan dilewatin. Kami nggak kebagian, Pak. Maaf, ibu kafir. Oh, nggak boleh. Dosa. Begitu ibu kirimkan, tetangga bilang, Bu terima kasih, ibu baik sekali. Bukan baik, Allah yang mengajarkan saya berbagi. Inilah manfaat sholat. Besoknya panci rendang dikembalikan ke ibu, udah bisa salam. Assalamualaikum Bu Haji. Udah haji itu padahal belum. Ya. Saya mau mengembalikan pancinya, sekaligus tanya, Bu kira-kira hari ini Allah memerintahkan berbagi lagi enggak? Dah ya, ini 5 tuh. Inilah rahasianya kenapa 5 kali sholat, karena ada 5 keberkahan. Nah, intinya belum kita bahas sebetulnya. Dari panjang tadi sampai sekarang itu, ya. Intinya sholatnya mesti meniru yang diajarkan ya oleh Allah lewat malaikat kepada siapa? Nabi. Sampai Nabi mengatakan begini, dikunci itu, "Shallu kama ra'aitumuni." Sholatlah kalian seperti melihat aku. Nah, sekarang pertanyaan intinya, bagaimana cara sholatnya Nabi dari awal sampai akhir supaya mendapatkan 5 hal ini? Cek dulu. Kita udah sholat, udah tenang belum? Kita sholat, doa dijawab tidak? Kita sholat sudah lebih baik belum?
Jangan-jangan ke masjid pulang sendal hilang. Kita sholat dapat sukses bahagia belum? Kalau belum, balik ngajinya. Ternyata dari takbir sampai salam ada maknanya. Kapan kita pelajari itu? Karena waktunya habis. Insya Allah lain waktu kita bertemu lagi. Nah, silakan ibu mau bilang ya, ini silakan terserah ibu. Yang penting waktu habis. Nanti lain waktu kita bertemu lagi. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Kita berdoa supaya doa kita bisa cepat kita sampaikan dan semoga Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal